Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naeka Aryadinata dari Sekolah Vokasi Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik angkatan tahun 2025 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan melanjutkan dari program kedua atau proyek kedua tentang Scratch dan Python. Nah, untuk pertama-tama kita kenalin dulu apa itu Scratch. Jadi, Scratch adalah bahasa pemrograman visual yang dirancang untuk mempermudah anak-anak dan pemula belajar tentang pemrograman komputer. Dengan Scratch, pengguna dapat membuat animasi, permainan, dan proyek interaktif lainnya dengan cara yang sangat intuitif. Alih-alih menulis kode dalam bahasa pemrograman tradisional, pengguna dapat menyeret dan menjatuhkan blok kode yang telah diprogram sebelumnya untuk membuat proyek mereka. Lalu untuk fungsi utama dari Scratch adalah sebagai platform pemrograman visual yang memudahkan siapa saja, terutama pemula dan anak-anak untuk belajar konsep dasar pemrograman melalui blok-blok kode yang dapat disusun seperti puzzle. Secara lebih rinci, fungsi utamanya adalah yang pertama, belajar pemrograman komputer dasar, mengenalkan logika algoritma, perulangan, kondisi, variabel, dan event. Lalu yang kedua, membuat proyek interaktif seperti animasi, cerita interaktif, simulasi, dan permainan sederhana. Lalu yang ketiga, mengembangkan kreativitas, memberi ruang untuk berkreasi dengan gambar, suara, dan interaksi. Lalu yang keempat, kolaborasi dan berbagi, memungkinkan pengguna mengunggah dan berbagi proyek mereka secara online dengan komunitas Scratch. Lalu yang ketiga, ada manfaat Scratch. Yang pertama adalah mudah dipelajari untuk pemula, terutama anak-anak, lalu mengasah logika dan kreativitas melalui pemrograman visual, membantu memahami konsep dasar coding tanpa perlu menulis kode rumit, mendorong kolaborasi dan berbagi proyek dengan komunitas online, media belajar interaktif untuk membuat animasi, game, dan cerita. Nah, selanjutnya kita kenalin apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, interpretatif, dan serbaguna yang pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Python dirancang dengan filosofi yang menekankan kemudahan membaca kode atau readability dan kesederhanaan sintaks, sehingga memudahkan pemula maupun profesional dalam menulis dan memahami kode. Untuk manfaat dari Python sendiri sebenarnya banyak, tapi di sini kita berikan beberapa poinnya saja. Yang pertama adalah mudah dipelajari dan digunakan, sintaks sederhana, cocok untuk pemula. Lalu yang kedua, serbaguna, bisa digunakan untuk web, data AI, automasi, dan banyak lagi. Lalu yang ketiga, banyak library siap pakai, mempercepat pengembangan program. Lalu yang keempat, komunitas besar, banyak sumber belajar dan bantuan online. Lalu yang kelima, portable, bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Lalu yang keenam, digunakan industri dan akademik, dipakai oleh perusahaan besar dan lembaga riset. Lalu yang ketujuh, cocok untuk automasi, mempermudah tugas-tugas rutin. Lalu yang ke-8, mendukung pengembangan cepat, cocok untuk prototyping dan startup. Nah, di sini ada beberapa basic utama coding. Yang pertama, masalah. Nah, untuk masalah ini kita harus ingin tahu sesuatu. Lalu yang kedua, algoritma. Nah, algoritma ini adalah menanyakan sesuatu hal dan memberikan jawaban atas pertanyaan. Jadi, kita memberikan pertanyaan dan jawaban itu di dalam sebuah program yang akan kita tulis. Nah, yang ketiga adalah kode, mengubah menjadi bahasa pemrograman Scratch atau Python. Untuk masalahnya di sini adalah bagaimana cara kita menghitung di Scratch dan di Python. Nah, selanjutnya langsung saja kita praktekkan
Yang pertama yaitu yang di scratch ya, teman-teman. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi scratch sebelumnya, yang dimana sekarang kita akan belajar mengenai variabel. Nah, di sini pertama-tama kita akan menanyakan siapa nama pengguna, lalu akan menjawab nama pengguna atau menyapa nama pengguna. Setelah itu kita akan menanyakan umur pengguna dan menghitung umur pengguna 10 tahun ke depan. Nah, untuk cara menambahkan variabel sendiri adalah dengan cara di sini kita pencet bentar. Nah, di sini kita pencet make a variable. Misal kita beri judul umur. Nah, terus kita tambah set. Nah, di my variable ini kita ganti dengan umur. Lalu kita dengan answer. Setelah itu kita tambahkan yang ini say, lalu join, kita tanyakan kita tambahkan ini teman-teman, yang tambah itu kita kita coba ya teman-teman. Sekarang siapa nama kamu? Misal contoh di sini kita kasih nama Roy. Roy, berapa umur kamu? Kita jawab 10. Umur kamu 10 tahun ke depan adalah 20. Nah, itu adalah materi dasarnya teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut aja teman-teman ke materi berikutnya. Nah, sebenarnya materi yang ini tuh lebih rumit ya teman-teman daripada materi yang tadi, tapi dasarnya itu sama-sama menghitung, sama-sama bertanya dan menghitung. Nah, di sini itu adalah program untuk bertanya, dan di sini adalah untuk program tersebut menghitung dari 24 jam dikurangi waktu tidur, dikurangi waktu untuk bekerja. Karena di sini saya masih kuliah, jadi kita anggap aja ini adalah waktu untuk saya kuliah, dan dikurangi waktu untuk kita bersantai-santai. Nah, di sini adalah hasil dari program tersebut setelah kita memberikan angka, dia akan menghitung dan disebut di sini adalah hasil atau kesimpulannya teman-teman. Mungkin biar lebih gampang kita langsung aja praktekin. Nah, di sini dia akan bertanya, how many hours do you sleep per day? Nah, jadi aku tidur tuh anggap aja misal 6 jam. Terus dia akan bertanya lagi, how many hours do you work per day? Di sini udah include sama perjalanan pulang itu, sekitar perjalanan berangkat pulang itu sekitar 4 jam ya teman-teman. Jatuh saja 4 jam. Nah, di sini adalah how many hours per week day do you want to relax? Jadi saya itu ingin bersantai itu misal anggap aja kita 4 jam.
Dan yang terakhir, how many hours per week and day do you want to relax? Nah, misal kita anggap aja 4 jam. Nah, di sini dia akan menjawabnya seperti, aduh ini terlalu cepat ya teman-teman. Ya pokoknya begitulah teman-teman. Ya tadi langsung menjawab karena di sini belum kita berikan jeda ini beberapa detik teman-teman, jadi dia menjawabnya terlalu cepat. Mungkin akan kita coba lagi ya teman-teman supaya saya bisa menjelaskannya lebih tepat. Nih, how many hours do you sleep per day? Kita anggap aja 6 jam. How many hours do you work per day? Jadi saya kuliah 4 jam udah sama perjalanan berangkat pulang. Untuk bersantai saya anggap aja 4 jam, dan untuk bersantai dalam seminggu kok bisa 4 jam. Nah, ini 7 jam untuk belajar, 11 jam untuk belajar setiap minggu, dan 57 jam untuk belajar setiap akhir pekan. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin langsung aja kita lanjut ke yang Python ya teman-teman. Nah, ini saya langsung lanjut aja teman-teman untuk yang Python-nya. Sebenarnya yang Python ini materinya sama teman-teman untuk ya dari yang Scratch tadi. Cuma bedanya di sini adalah sedikit lebih rumit teman-teman, karena kita hanya diberikan berupa ketikan ya teman-teman, atau huruf dan angka. Nah, di sini adalah tempat untuk program tersebut bertanya, ask the user for sleeping hours, working hours, and relaxing hours. Nah, ini adalah tempat untuk program bertanya, dan di sini adalah tempat untuk program tersebut menghitung ya teman-teman. Jadi 24 jam dikurangi sleeping hours, working hours, dan waktu bersantai teman-teman. Nah, dan di sini adalah hasil dari perhitungan, hasil dari angka yang kita berikan lalu dihitung, dan di sini adalah hasilnya teman-teman. Langsung aja kita praktekkan di konsol. Kita run teman-teman. Nah, dia akan bertanya berapa jam Anda tidur setiap hari. Mungkin kita jawab 6 jam. Dan berapa lama waktu yang kamu habiskan untuk kuliah? Kita jawab 4 jam. Ini udah input sama perjalanan pulang pergi ya teman-teman. Dan di sini adalah berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk bersantai. Kita anggap aja 4 jam. Dan berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk beristirahat di akhir pekan. Kita jawab aja 4 jam. Nah, sini adalah kamu memiliki 7 jam untuk belajar setiap hari, dan kamu memiliki 11 jam untuk belajar di setiap akhir pekan. Dan total kamu memiliki waktu 57 jam untuk belajar setiap minggu teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya tadi teman-teman. Nah, di sini adalah hasilnya. Itu akan menjawab yang ini teman-teman. Nah, mungkin sekian dari saya untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang teman-teman. Kurang lebihnya terima kasih ya teman-teman.